Dan kepada kedua mempelai dan kaum keluarga yang bersuka cita hari ini, kita sangat senang bisa berada di tempat ini untuk kita bersama-sama menyaksikan pemberkatan pernikahan saudara Niko dan saudara Trisna Wati Chandra. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-33. Tapi saya tidak membaca semua ayat ini, saya hanya membaca ayat 31 sampai 33. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Judul firman Tuhan kita dalam upacara pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, keluargamu akan selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, keluargamu akan selamat. Dalam teks yang kita baca itu, siapa keluarga yang diselamatkan di situ? Tidak lain adalah kepala penjara yang memimpin daripada rumah tahanan yang di dalamnya ada Rasul Paulus dan Silas yang sedang ditawan oleh karena mereka memberitakan Injil dan mereka disangkakan mereka melakukan keonaran dalam mereka memberitakan pengajaran akan kitab suci. Mereka disangkakan yang tidak-tidak. Akhirnya mereka dipenjara dan kepala penjara ini akhirnya mendapatkan mujizat Tuhan sehingga Rasul Paulus berkata, setelah pembicaraan nanti kita akan mendengar apa pembicaraan mereka itu, sehingga kepala penjara ini lalu kemudian menerima Tuhan Yesus Kristus. Ayat 31 dijawab, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu jawab siapa? Tidak lain adalah Rasul Paulus dan Silas itu. Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan keluarga mempelai yang bersukacita dan berbahagia pada pagi hari ini, pencarian yang tertinggi dalam hidup kita, perjuangan kita dalam kita hidup di dunia ini, semua manusia mencari sesuatu yang paling tinggi dari semua yang kita cari. Itu adalah berhubungan dengan keselamatan. Itulah sebabnya manusia perlu memilih kepercayaannya. Karena akhir dari segala musim hidupnya tidak lain adalah menuju arahnya, muaranya adalah keselamatan. Karena itu manusia berusaha mencari kemana tempat dia berlindung, kepada siapa yang harus dipercaya. Dia harus mempunyai pegangan hidupnya. Bahkan seorang ateis saja yang tidak percaya kepada Tuhan, dia harus mencari tempat tertentu untuk dia
menenangkan dirinya, itulah Tuhannya. Waktu ia bersaat teduh menenangkan dirinya. Apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus memegang sesuatu yang tertinggi oleh manusia, dan yang tertinggi itu adalah keselamatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Itulah yang kita akan cari selama hidup kita ini. Tidak ada yang abadi di muka bumi ini, Bapak Ibu. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Dulu kita muda, bukan? Sekarang kita sudah menjadi tua. Lalu setelah tua kita akan menjadi mati. Setelah kita mati, Bapak Ibu, semua akan kita tinggalkan. Kita tidak bisa membawa barang-barang kita atau kembali ke dunia ini kembali untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang kita miliki di muka bumi ini, kita akan tinggalkan semuanya. Tidak ada yang abadi. Bahkan setelah kematian menjemput kita, kita tidak bisa minta izin kepada siapapun untuk sebentar saja kembali ke rumah kita, atau minta izin, saya ingin makan makanan yang saya suka dulu waktu di rumah, misalnya makan capcay, saya minta izin kepada siapa? Tidak bisa. Kita kembali ke tempat, baik rumah kita, baik tempat tinggal kita, setelah ajal menjemput kita. Atau kita minta izin Bapak Ibu yang pegawai, minta izin saya mau ke kantor dulu, sehubungan dengan orang-orang di kantor sedang libur dan banyak pekerjaan di sana. Tidak ada kesempatan, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang membuka usaha toko, saya minta izin, saya mau jaga toko, izin hari ini saja, karena berhubungan dengan keluarga banyak masuk rumah sakit, toko nak dibuka. Tidak ada kesempatan, Bapak Ibu. Harta, kekayaan, semua akan berakhir. Pertanyaannya bagi kita, seandainya nanti saya mati, kemana saya akan pergi? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kita yang sudah usia 60 tahun ke atas ini, maka yang kita tanya, kalau saya mati, saya meninggal, kemana saya akan pergi? Jangan tanya tentang kekayaan, tentang masa muda lagi, sudah lewat. Tetapi jangan juga kita yang masih muda, kita bersuka cita, kita bermegah-megah pada masa muda, karena kematian itu tidak memandang usia dan baik muda atau tua. Ketika kematian itu menjemput, kemana kita akan pergi setelah ajal menjemput kita? Bapak Ibu bisa tanya dengan diri sendiri, pulang dari sini, saya sudah mengalami sakit-sakitan, saya usia udah 70-an. Kalau Tuhan masih izinkan saya 80, puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau saya dipanggil nantinya, kemana saya akan pergi? Bapak Ibu harus memastikan dari sekarang kemana kita akan pergi. Dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 26 berkata, Injil Yohanes pasal 11 ayat 26, dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, tidak akan mati selamanya. Berarti jelas, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya tidak akan mati selamanya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 40, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Artinya, walaupun kematian sudah menjemput kita, tapi bagi orang yang percaya kepadanya, ada kehidupan yang abadi di sana, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus.
Mungkin kita perlu memikirkan kembali kehidupan kita ini. Akan kemana akhir daripada arah hidup kehidupan ini. Sekarang konteks keluarga yang hari ini Saudara Niko dan Saudara Trisna yang akan dinikahkan. Mereka sudah mengalami bimbingan kurang lebih 3 bulan ini, dibimbing bagaimana menjadi keluarga, mengarung kehidupan rumah tangga, dan semuanya mereka dalam bimbingan. Supaya keluarga kita selamat, rumah tangga kita selamat, menjalani kehidupan kita baik di dunia ini maupun akhir hayat hidup kita nanti, supaya kita mengalami keselamatan yang sejati itu, dunia dan akhirat itu. Maka apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, ayat yang kita baca tadi, Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Engkau dan seisi rumahmu, engkau dan keluargamu. Itu maksudnya. Jadi tidak lain, supaya kita selamat, keluarga selamat, baik di dunia ini dan di akhirat nanti, dan di dunia ini di masa waktu kematian menjemput kita. Maka yang pertama adalah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Siapa di sini yang percaya lalu kemudian menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tadi saya singgung sedikit. Pada awalnya Rasul Paulus bersama dengan Silas melakukan perjalanan memberitakan Injil di kota-kota, lalu kemudian hari lepas hari mereka memberitakan Injil dari jalan-jalan ke pasar-pasar sampai memasuki rumah ibadah. Suatu saat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena pemberitaan Injil yang diberitakan oleh kedua rasul ini, maka banyak orang yang mengikuti mereka, dan salah satunya adalah seorang perempuan tukang tenun. Seorang perempuan tukang tenun ini selalu mengikuti mereka dari belakang hari lepas hari. Dan seorang perempuan ini berkata kepada kedua rasul ini, dia berkata demikian, kedua hamba Allah ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi, yang maha besar. Kedua hamba Allah ini adalah hamba Tuhan, dan kepadanya semua orang harus percaya. Hari lepas hari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena akhirnya ketika perempuan ini terus berkata-kata, kata-kata yang selalu dilontarkannya adalah orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Karena kata-kata itu, maka Rasul Paulus akhirnya membalikkan badannya ke belakang, tubuhnya ke belakang, lalu ia berkata, dalam nama Yesus orang Nazaret, hai roh jahat, keluarlah dari orang ini. Maka keluarlah roh jahat ini dari seorang wanita tukang tenun itu. Karena tukang tenun ini tidak lagi melakukan tenunannya, maka majikannya atau bosnya yang selalu meminta kepada tukang tenun ini untuk melaksanakan tugasnya, dan dari hasil tugasnya itulah majikan ini, bos ini mendapatkan banyak uang. Tetapi karena iblis yang di dalam diri wanita ini sudah keluar, maka penghasilan juga dari bos ini menjadi berkurang. Tidak ada penghasilannya. Karena tidak ada penghasilan, maka mereka menjadi sakit hati kepada Paulus. Mengapa mengusir setan dari seorang wanita tukang tenun ini? Akhirnya mereka merancangkan untuk menangkap Paulus beserta dengan Silas. Lalu disangkakan kepadanya bahwa mereka ini adalah pengacau dari kota ini.
Lalu kemudian Paulus dan Silas dibawa kepada pemimpin kota pada waktu itu. Dan setelah itu mereka didera, dipukul, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dan Silas ini tengah malam bernyanyi, berdoa kepada Tuhan, meminta dan memuji-muji Tuhan Allah yang Maha Besar. Tengah malam ketika mereka memuji-muji Tuhan, lalu kemudian juga tawanan-tawanan yang lain mendengar puji-pujian yang mereka naikkan, maka terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Maka pintu-pintu penjara waktu itu yang sudah dijaga amat ketat oleh pada penjaga-penjaga daripada pengawal-pengawal tahanan itu terbuka. Rantai-rantai putus yang mengikat mereka. Akhirnya kepala penjara yang menjadi penjaga di situ menjadi sangat ketakutan karena melihat peristiwa itu. Lalu kemudian ia memerintahkan kepada pegawai-pegawainya untuk membawa suluh, lalu kemudian menerangi kamar-kamar. Ternyata di setiap kamar itu semua sudah terbuka. Pintu-pintu penutup kamar daripada penjara itu semua terbuka lebar. Lalu kepala penjara ini menjadi sangat takut. Kemudian dia mengambil pedang, lalu kemudian mau menghunus, mau membunuh dirinya. Kepala penjara itu ingin membunuh dirinya. Ketika itulah Rasul Paulus dan Silas berkata, jangan binasakan dirimu, jangan khawatir, kami ada di sini. Ayat 29 saya baca. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas itu. Ya, mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 28 yang di atasnya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Tadinya kepala penjara itu ingin membunuh dirinya karena dia khawatir semua tahanan itu sudah keluar dari penjara itu, lepas dari penjara itu. Tetapi Paulus berkata, jangan celakakan dirimu. Lalu kemudian kepala penjara itu berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Inilah maksudnya tadi. Siapa keluarga di sini yang diselamatkan? Tidak lain adalah keluarga kepala penjara dan seisi rumahnya. Akhirnya mereka diselamatkan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dari ayat ini, dari cerita ini kita bisa menangkap kepala penjara ini selamat bukan karena kedudukannya, bukan karena ia memegang jabatan sebagai kepala penjara, bukan. Ia selamat karena ia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan pangkat, bukan kedudukan yang membuat orang selamat. Tadi kan dia punya kedudukan, kan pangkatnya sebagai kepala penjara, bukan? Artinya dengan kedudukannya itu bisa menyelamatkan dia. Akan tetapi setelah peristiwa yang ajaib itu terjadi, dia tidak bisa berkata bahwa saya akan selamat. Makanya ia ingin membunuh diri. Tetapi setelah Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan keluarga dan seisi rumahmu akan selamat. Jadi jelas sekali di sini Bapak Ibu. Jangan kita berpikir segala jabatan, kedudukan kita, harta, kekayaan kita di muka bumi ini bisa menyelamatkan kita. Tidak. Ini jelas sekali buktinya. Kepala penjara itu. Jadi apapun kedudukannya, dia tidak bisa menjadikan itu sebagai sumber keselamatannya. Tetapi Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Jadi tidak lama kemudian
kepala penjara ini membawa kedua rasul itu keluar. Lalu kemudian mereka membasuh luka-luka, membalutnya luka-luka karena mereka sudah didera sepanjang hari. Lalu kemudian kepala penjara itu menjamu, memberikan makan minum kepada kedua rasul itu. Dan ketika itulah Paulus mengajar tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Lalu saat itu juga mereka sekeluarga dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah keselamatan terjadi dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan di sini bukan saja menyangkut keselamatan akan jabatannya, keselamatan yang di dunia ini kita jalani, tapi keselamatan di sini juga adalah menyangkut keselamatan setelah kita berakhir di muka bumi ini. Itu yang perlu kita ingat bersama-sama. Ingatlah bahwa kita tidak bisa memegang apapun di dunia ini untuk menjadi sumber keselamatan kita. Tapi keselamatan itu kita peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi lagi tadi bahwa kepala penjara ini jabatannya sangat tinggi. Tetapi ternyata jabatan itu tidak membawa keselamatan kepadanya. Tapi setelah Paulus mengabarkan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, keluarga ini selamat dan keluarga ini selamat. Demikianlah dengan keluarga kita Bapak Ibu, terutama kepada keluarga Niko dan keluarga Trisna ini. Kalaupun kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan, segala usaha kita diberkati, dibuat berhasil, itu hanya sifatnya sementara saja. Di dunia ini Tuhan memberkati kita. Tetapi keselamatan yang abadi itu datangnya dari Tuhan. Semuanya suatu kelak nanti akan kita tinggalkan semua. Itu yang pertama. Jadi keluarga-keluarga haruslah keluarga yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikannya itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya keluarga kita selamat, yang pertama tadi itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, menerima Yesus Kristus dalam hati kita. Selama hidup kita Bapak Ibu, siapakah yang ada di hati kita ini? Siapa yang mengisi hati kita ini Bapak Ibu? Kalau kedua saudara ini, Niko dan Trisna ini, memang kita membimbing mereka. Siapa yang mengisi hati kalian, kita semua atau kalian berdua selama hidup dan selama mengambil keputusan untuk percaya? Yesus Kristus. Memang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hati, pasti Tuhan ada di dalam hidupnya. Tuhan yang dipercayanya itu ada dalam diri seseorang yang menerima dia. Setiap keluarga, ketika keluarga-keluarga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan juga ada bersama-sama dengan keluarga kita. Setiap usaha yang keluarga-keluarganya juga menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, usaha-usaha yang kita jalani pun Tuhan ada di sana, walaupun kita tidak melihat dia, tapi dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau secara pribadi kita, kalau saya mau tanyakan kepada kita hari ini, siapakah yang ada di hati kita sekarang ini? Yang tinggal, yang bertahta dalam hati kita ini sekarang siapa? Tuhan siapakah? Dari mana kita mempercayainya? Dari mana kita tahu? Kita bisa tanyakan itu dalam diri kita. Sebelum akhirnya kita menghadap Sang Halik suatu kelak nanti. Pastikan Bapak Ibu kita sekalian hari ini, keluarga-keluarga, memastikan saya di dalam diri saya, di dalam keluarga
dalam rumah tangga saya ada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengizinkan Tuhan bertahta dalam hati kita ini. Kalau saya sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus di dalam hati, maka Bapak Ibu, keluarga-keluarga kita yang sungguh-sungguh sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti keluarga kita akan berubah Bapak Ibu. Orientasi hidup kita, memang kita masih hidup di dunia ini, tapi orientasi hidup ini bukan saja kita hanya di dunia ini saja. Karena apalah dunia ini, paling banter kita hidup 70-80 tahun kalau kita kuat, dibandingkan dengan kekekalan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tidak ada arti apa-apanya di dunia ini. Nah, karena itu kita pikir kembali dalam hidup kita, siapa yang ada yang menguasai hidupku hari ini? Dari mana saya harus belajar? Dari mana saya harus tahu? Tanyakan itu betul-betul. Sebelum kita keluarga rumah tangga, akhirnya kita semua akan pulang menghadap Sang Halik kita. Bagi yang sudah menerima Tuhan di dalam hidupnya, maka kita jalani kehidupan itu dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan sehari-hari kita menjalannya dengan sebaik-baiknya, dengan percaya sepenuhnya, supaya kita jangan tersesat di persimpangan jalan. Jadi pertama tadi percaya, menerima Tuhan Yesus. Yang kedua, menerima Yesus Kristus dalam hati. Yang ketiga, yang terakhir adalah yakin saya diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Ada keyakinan yang sungguh-sungguh. Kepala penjara ini yakin sekali, yakin selama keselamatan yang dia pegang karena Tuhan Yesus Kristus, sekarang ia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Sebelumnya mereka tidak yakin, sebelumnya mereka tidak percaya. Sekarang setelah mereka mendengar pengajaran dan menerima Paulus dan rasul-rasul yang lain hadir di tengah rumah tangga mereka, akhirnya keluarga ini yakin mereka diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kepala penjara ini diselamatkan bukan karena jabatannya, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus berkenan menyelamatkan melalui Paulus dan melalui rasul-rasul. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin saja hari ini yang memberitakan kepada kita, ada mungkin pendeta, ada mungkin pastor yang memberitakan jalan keselamatan itu. Itulah yang dipilih, dituntun oleh Tuhan untuk menjadikan kita yakin akan keselamatan yang kita pegang itu. Jadi supaya kita Bapak Ibu sidang berbahagia, selamat setelah ajal menjemput kita nanti, maka di dunia ini kita mesti ada yang kita yakini, yang akan menuntun jalan hidup kita, yang akan membawa kita sampai ke suatu tempat. Dengan adanya suatu keyakinan itulah kita akan bersama-sama dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan saja kita percaya, tetapi kita menerima dalam hati kita, dan kemudian saya yakin di dalam Dia ada keselamatan. Kalau kita tidak ada yang dipercaya dalam hidup kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa selamat? Kalau tidak ada yang diyakini, tidak ada yang dipercayai. Secara sederhana Bapak Ibu, kalau kita mau ke Jakarta, kita harus menggunakan pesawat supaya kita sampai di Jakarta, bukan? Melalui pesawat inilah saya sampai di Jakarta.
Atau saya mau ke Pontianak dengan menggunakan kendaraan mobil. Dengan mobil inilah saya sampai di Pontianak. Atau melalui kapal laut. Kan tidak mungkin terbang seorang diri. Ini yang menjadi pemikiran kita, Bapak Ibu. Tuhan katakan, akulah jalan. Yesus katakan, akulah kebenaran dan hidup. Barang saya percaya kepadaku, ia akan selamat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya, supaya kita, keluarga-keluarga diselamatkan. Inilah pesannya kepada kita. Yesus katakan, akulah jalan itu. Akulah kebenaran itu. Akulah kehidupan itu. Inilah pesan kepada kedua mempelai, kepada Niko dan kepada Trisna dan kepada kita sekalian. Supaya ini kita pegang dan kita akan menjalani kehidupan kita hari lepas hari di dunia ini sampai akhirnya ajal menjemput kita. Kiranya Bapak-bapak Ibu sekalian memilih hari ini keputusan apa yang saya mau ambil untuk keselamatan tubuh jiwa roh kelak nanti. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari